Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Lanjut pada hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Tepatnya pukul 2 dini hari. Perjalanan dimulai dari Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto menuju arah ke Kecamatan Belagu, Kabupaten Mojokerto. Suasana sepanjang jalan arah dari Kecamatan Bangsal, dusunnya di Bangyo, Purwokerto, Desa Sidomulyo atau apa di Kecamatan Bangsal. Suasana dini hari jam 2:30 pagi hari Jumat. Masya Allah. Dusun Wonokerto, Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Di depannya itu adalah pabrik baja Tumapel. Tumapel atau apa itu? Kita keluar dari Desa Sumberwono, dusunnya Wonokerto. Lalu ke kanan kita ke arah Paceng Bangsal, ke kiri bisa ke terminal, ke kanan Mojosari. Lanjut kita ke arah Kecamatan Belagu. Masya Allah, suasana dini hari jam 2:30 pagi. Masya Allah. Jadi saya di video ini tanpa editing, apa adanya. Bila mana ada video yang kurang sesuai, mohon maaf kepada dulur-dulur. Suasana arah perjalanan Tumapel itu Belagu apa Bangsal? Ini Tumapel Belagu berarti. Iya, Belagu. Desa Tumapel, Kecamatan Belagu, Kabupaten Mojokerto. Suasana arah sepanjang perjalanan. Pagi dini hari. CP Tel radio tombol satu.
hari libur karena hari Kamis kemarin tanggal merah. Informasinya libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, luar biasa. Tanggal 30 Mei 2025 pukul 2 dini hari lebih seperempat. Masya Allah, Pak Ciri. Kecepatan 60 km per jam. Insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ngantuk. Masih daerah Kecamatan Belantung, untuk desanya kurang memahami. SMK 1 Belantung ini masuk desa opo ora lalu.
luar biasa. Dan akhirnya Mahkamah Perdagangan Amerika Serikat ini memutuskan untuk membatalkan sebagian besar tarif Donald Trump, presiden yang sekaligus menyebut sang presiden ini melampaui wewenangnya dan memberikan angin segar bagi pasar finansial. Dan justru hal ini malah menambah ketidakpastian terhadap kondisi ekonomi global. Diketahui Court of International Trade di Rabu kemarin sempat menyatakan bahwa konstitusi Amerika memberikan hak eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain, dan wewenang ini tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden untuk melindungi ekonomi. Nah, Lansir Reuters di Kamis kemarin kabarin langsung memicu kenaikan saham di sektor chip, perbankan, barang mewah, industri otomotif sebagai sektor-sektor yang sebelumnya terpukul akibat perang dagang dan ketidakpastian tarif. Nilai tukar dolar Amerika yang sempat menguat terhadap yen dan franc Swiss pun juga mulai melemah seiring kekhawatiran ada atas respon ajakan Trump. Jadi indeks berjangka Wall Street yang sempat naik lebih dari 1,5% akhirnya hanya naik 0,8%. Dan putusan pengadilan di Rabu kemarin ya menghantam kebijakan utama Trump yang menggunakan tarif untuk menekan konsumsi dari mitra dagang. Dan putusan ini mempengaruhi perintah tarif menyeluruh yang diterbitkan sejak Januari berdasarkan National Emergency Economic Powers Act atau IEEPA, sebuah undang-undang yang digunakan untuk keadaan darurat nasional. Namun putusan itu tidak mencakup tarif sektoral seperti baja, aluminium, dan impor mobil. Masya Allah. Nah, berita Trump sendiri ternyata akan mengajukan banding. Dan para analisis memperkirakan investor akan tetap berhati-hati selama proses hukum masih berlangsung dan Gedung Putih mencari celah hukum lainnya. Jadi ya, meski begitu putusan dari Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu dibatalkan, tapi banding ya makin gak jelas untuk kondisi ekonomi ke depan, terutama untuk Anda yang bergerak ataupun juga memantau pasar saham ya. Nah, kalau misalnya putusan ini bertahan, Presiden Amerika Donald Trump tetap dapat memperlakukan tarif berdasarkan undang-undang perdagangan lainnya yang bersifat sektoral maupun spesifik per negara. Ada beberapa mitra dagang utama Amerika seperti Jerman dan Komisi Eropa memilih tidak berkomentar, ya, karena kalau berkomentar itu juga pasar akan bergejolak, spekulasi muncul. Jadi tetap memutuskan untuk tidak berkomentar karena proses hukum masih berlanjut. Sementara itu pemerintah Inggris menyatakan bahwa putusan itu merupakan urusan domestik Amerika, namun mencatat bahwa ini baru tahap awal dari proses hukum. Ya, jadi setelah pengumuman besar-besaran di 2 April lalu, Trump sempat menunda sebagian besar biaya masuk selama 90 hari dan berjanji mengupayakan kesepakatan. Nah, tapi sampai saat ini hanya tercapai satu kesepakatan dengan Inggris dan belum ada terobosan dengan mitra lainnya seperti Jepang. Lumayan ya, lumayan pusing nanti karena secara tidak langsung akan terdampak pada untuk kalangan-kalangan menengah seperti kita-kita ini. Kalau dari pengusaha pun juga masih berusaha mencari celah bagaimana bisa menyelamatkan ataupun tetap mempertahankan dapurnya tetap full. Terima kasih. Informasi-informasi lainnya dari Government Center ya, terima kasih informasinya. Kita akan ditindaklanjut ke pulau. Kami juga sudah memberikan informasi ini ke beberapa indra tadi ya, ke pihak Government Center Sidoarjo supaya bisa didata lebih lanjut. Pak Muhammad Fajar Santoso, Jalan Aman sepi beberapa kali terdapat Satu lagi kita akan memasuki Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, kawan. Aman aja. Masih di program Lalu Kota Sore-sore. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengaku menerima proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza pada State Withdrawal bersama Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Kemarin Hamas juga mengklaim sudah mencapai kesepakatan dengan Israel soal kerangka umum gencatan senjata.
wisata air panas Pacet. Surabaya dalam perjalanan mencari sebuah iman. Jadi keagamaan saya sebelum SMA kecil itu agama bagi saya itu sebuah keterpaksaan. Ya bayangkan justru kalau sedang Sabtu Minggu libur. Kita memasuki Desa Bukeran, Kecamatan Gondang, kawan-kawan. Demikian informasi hari ini pada tanggal 30 Mei 2025 pada pukul 2:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bila mana ada salah kata mohon maaf. Bila Anda suka pada video ini, dukung terus channel vlog desa ini dengan cara subscribe dan like dan share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan obat khususnya bagi perantau-perantau nan jauh di sana. Demikian dari saya. Bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum.